lanjut. Yang biasanya lagi ditanyain di wawancara adalah hal-hal, karena di aplikasi itu salah satu kunci kalian bisa lolos ke tahap berikutnya. I'm Lulu, ada topik, tapi kalau pengen endorse Baklava boleh banget. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau ngejawab question and answer di kolom question box yang aku udah share di instastory aku 2 kali. Oke. Jadi tadi itu di sana noise-nya banyak banget. Kita langsung memutusin untuk cari tempat lain. Oke, seperti yang kalian udah tanyain semuanya di question box, aku akan jawab satu-satu. Dari Demarzelin, Kak, apakah setelah dapat beasiswa YTB langsung dikasih uang 1 bulanan? Sebenarnya kalau misalnya kalian daftar nih terus udah dinyatakan lulus, itu nggak langsung dapet ya teman-teman. Akan ada proses panjang untuk verifikasi data, administrasi, segala macam yang bakal banyak banget ngabisin duit. Misalnya kalian dari kota lain nih, dari kota luar Pulau Jawa, terus harus sering ke kedutaan, ngurus-ngurusin dulu sampai akhirnya kalian berangkat ke Turki, dan itu pun belum langsung dikasih duit juga. Nanti akan ada bikin bank dulu lah, administrasi di, kalau nggak salah juga ada administrasi juga di di kantor YTB-nya. Jadi kayak kalian harus tetap siapin uang kalian sendiri, uang saku kalian sendiri, atau dari orang tua atau dari tabungan kalian. Jadi emang ya lumayan ngabisin uang sendiri, tapi worth it lah, kan kalian habis itu akan di cover oleh YTB langsung gitu. Karena proses bikin banknya sendiri itu banyak banget teman aku kayak udah 1 bulan di sini baru jadi gitu, baru dikasih akhirnya uangnya kayak gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Bilkistre, gimana biar lolos dokumen? Sebenarnya kalau aku pribadi, gimana biar bisa lolos aplikasinya, itu kalian harus ya isi aja semua yang di kolom di aplikasi itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kolom prestasi, masukin semuanya yang kalian punya. Terus misalnya kolom hobi, kolom apa, semuanya masukin aja yang kalian punya, karena mereka bisa menilai dari situ. Aku udah ngulangin ini berulang-ulang, jangan sampai apa yang kalian nggak punya, bakat atau prestasi yang kalian nggak punya diada-adain. Nggak usah insecure, maksudnya kayak masukin aja yang kalian punya. Dengan begitu aplikasi dan dokumen kalian itu terisi dengan based on kalian sendiri gitu, dan nggak usah ngerasa insecure sama prestasi yang lain. Percaya diri aja sama yang kalian punya, insya Allah kalau emang rezeki kalian juga, kalian bisa lolos dokumen gitu. Nggak ada tips-tips yang kayak harus kayak gini. Fiersa Mevicina, surat rekomendasi itu dari kampus atau rekomendasi dari 2 dosen aja ya? Dari kampus boleh, dari dosen juga boleh, seadanya sih, nggak harus kayak sebanyaknya kalian punya rekomendasi itu yang bikin kalian lolos. Nggak ada, itu nggak bener kok teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian cuma bisa dapat dari dua guru atau 2 dosen, ya udah, nggak usah kayak dari inilah, dari kepala ini semuanya. Nggak perlu kayak gitu banget sebenarnya. Cuma butuh surat rekomendasi dari orang yang udah tahu kemampuan kalian, yang bisa nge-assess atau menilai kalian, misalnya dari dosen kalian gitu, dari sekolah, institusi kalian, kayak gitu aja cukup. Oke, lanjut. Ratness 0602, pengen nanya tapi bingung karena pertanyaannya dari A sampai Z. Tanya aja sebenarnya. Terus lanjut ke CROMFF. Hai, perlu persyaratan TOEFL atau IELTS tidak, Kak? HI atau H ya? Maksudnya hubungan internasional kali ya? Sebenarnya nggak ada. Jadi aku pernah baca di mana gitu, sebenarnya dari YTB itu bukan jenis beasiswa yang ketat kayak yang harus punya nilai TOEFL atau IELTS yang tinggi gitu. Enggak kok teman-teman, kalian tuh bisa tetap daftar walaupun tanpa kemampuan bahasa yang mumpuni dari bahasa Inggris atau bahasa ini, bahasa Turki segala macam, tetap bisa daftar. Oke, azan.
Oke, lanjut ya. Tadi soal TOEFL sama IELTS. Aku tahu ya TOEFL sama IELTS itu tesnya mahal. Dan mungkin nggak semua orang juga bisa untuk ikut tes itu. Jadi tanpa itu pun kalian tetap bisa daftar, kecuali kalian mau daftar ke kampus yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris dan memerlukan TOEFL atau IELTS skor yang mereka mau gitu. Jadi kalian harus punya. Jadi misalnya nih, kalian hubungan internasional di universitas yang standarnya kampus berbahasa Inggris, itu kalian harus ada. Kecuali kalau kalian mau daftar kampus yang berbahasa Turki, itu tetap bisa-bisa aja tanpa tes ini gitu. Lanjut, dari Bella Island, semangat kak ujiannya, makasih. Dari Cahya April, tes wawancara biasanya tes wawancara biasanya ditanyakan apa aja kak? Tes wawancara ini aku udah berbuih-buih juga sebenarnya jelasinnya di webinar di mana-mana. Sebenarnya nggak sama setiap orang, jadi bisa aja nih kalian dapat pertanyaan yang aku nggak pernah ditanyain waktu aku dulu ditanyain gitu. Terus dari Hafsyaika, kak ada nggak poin plus yang bisa ditambah kalau daftar YTB di Turki? Terus soalnya aku udah daftar honor dulu tahun ini, mau daftar YTB, sama ada kenalan gak kak buat tambahin surat rekomendasi dari URD yang udah lulus? Sebenarnya ya, kalau kalian udah di Turki terus kalian daftar YTB, itu tuh gambling banget. Maksudnya kayak nih misalnya nih udah beli tiket semua ngabisin duit untuk ngurusin administrasi sampai di Turki dulu biar dapat YTB di Turki. Itu tuh hal yang gambling, nggak ada yang ngejamin kalian bisa dapat. Semua yang kalian misalnya kenal kayak udah di Turki terus dapat YTB. Misalnya nih, aku kenal Abang Ahmad Stefan, dia dapat YTB juga di Turki. Beasiswa YTB dari namanya Success Scholarship, dan itu nggak full karena dia udah masuk kuliah di Turki dan udah terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Jadi cuma bisa daftar beasiswa yang dapat duit saku doang, nggak full. Dan itu tuh gambling banget karena kalian kalau udah daftar udah daftar kampus di Turki terus udah jadi pelajar di Turki, kalian itu nggak bisa daftar YTB karena kalian bisa lihat di aplikasinya persyaratannya adalah tidak boleh terdaftar di kampus atau terdaftar sebagai pelajar di Turki karena di sana itu udah tertera persyaratannya. Jadi jangan gambling. Kalau misalnya kalian di Indonesia daftar ya daftar aja. Maksudnya kalau misalnya kalian udah di Turki atau kalian dari SMA-nya misalnya di Turki, ya udah daftar aja. Tapi jangan harap kalau kalian udah terdaftar jadi pelajar, udah keterima di kampus segala macem, terus bisa keterima YTB juga. Nggak ada, karena biasanya itu dapat beasiswa bukan yang full YTB, tapi beasiswa yang namanya Success Scholarship gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus mau tambahin surat rekomendasi dari URD yang udah lulus. Sebenarnya surat rekomendasi itu nggak dari URD loh teman-teman, nggak ada surat rekomendasi itu sebenarnya dari URD karena URD itu nggak mempunyai kapasitas untuk menilai kalian gitu loh. Kalian kenal aku dari Instagram sebagai URD YTB, buatin surat buat kalian. Aku tuh nggak kenal kalian, nggak bisa memberikan kapasitas untuk menilai kalian sehingga YTB itu bisa memilih kalian. Kalian itu minta surat rekomendasi ke guru kalian yang udah tahu kalian itu siapa, gimana. Aku kan nggak bisa nilai kalian gitu maksudnya. Jadi surat rekomendasi itu minta ke orang yang selama ini udah tahu kalian itu gimana, atau misalnya bisa menilai kalian dari akademik kalian atau kayak gimana. Jadi bukan yang dari URD atau apa, itu sebenarnya nggak bisa teman-teman. Banyak banget kayak, kak kalau dari URD itu bisa bikin lolos ya atau apa ya dari rekomendasi segala macam. Enggak kok, kita tuh nggak punya power, nggak punya kekuasaan loh untuk kayak bikin kalian lolos karena kita yang udah keterima gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Oke, lanjut. I'm Lulu, out of topic, tapi kalau pengen endorse Baklava boleh banget. Ya endorse aja, kalau kalian mau endorse aku tinggal hubungi Instagram aku atau email aku, oke? Atau mau hire aku as a model atau apapun. Oke, lanjut. Okta Fadila 1903. Berapa nilai rata-rata SMA kakak apply YTB? Sumpah aku tuh nggak tinggi loh, nggak yang kayak 98 gitu. Cuma nggak nyampe 90 bahkan 80 berapa gitu. Beneran demi Allah. Jadi nggak ada yang
apa ya, nggak ada yang bikin kayak nilai harus tinggi gini-gini. Selama itu masih di atas KKM yang mereka minta ya masih bisa aja. Oke, ini untuk part 1.